Kita harus mengatakan bahwasanya Barohimah laisa bi Islam. Dia bukan muslim. Kenapa? Lanjut aja untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penyampaian dari Habib Ali Bagir Asgaf, yaitu yang bertajuk perbedaan dalam Islam dan cara menyikapinya. Oleh itu untuk beliau falyatafaddal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Insyaallah saya akan menyampaikan muhadharah amah ini pasal ikhtilaf ini mungkin dalam khilal 50 menit sampai 1 jam. Nanti setelah itu jika ada pertanyaan bisa ya ini. Dan saya berharap pertanyaannya tetap stay di dalam maudhu. Kenapa? Karena yang namanya penuntut ilmu mutakhassis itu mengetahui perkara sedikit tapi mendalam. Bukan mengetahui perkara banyak tapi tidak tidak mendalam. Itu yang namanya takhassus. Satu maudhu tapi lebih mendalam. Kita dalam bagaimana cara mendalaminya adalah irja'ul mas'alah ila ilalihal asliyah. Hadza huwa yang namanya ta'ammuk. Melihat perkara, kembalikan ke asalnya wala wazimnya. Baru dikatakan tadabbur wa ta'ammul wa ta'ammuk, tadqiq di dalam masalah daripada aspek itu. Insyaallah muhadharah saya kali ini adalah masalah ikhtilaful ulama. Masalah apa? Ikhtilaful ulama. Sebelum kita membahas masalah ini sudah saya kirim ya, sedikit daripada tulisan saya pasal ikhtilaf ulama ini. Dulu saya sempat membahas ini dengan podcast bersama Sayyid Mustafa Al-Muhdar. Kenal ya? Sayyid Mustafa Al-Muhdar di Semarang beliau, dan sedikit berdiskusi masalah ini. Akan tetapi saya rasa berdekatan dengan Pilpres yang akan beberapa bulan lagi, saya rasa masalah perbedaan ini sangat penting sekali. Karena banyak orang ini salah di dalam cara menyikapi perbedaan, dan bahkan sebagian orang itu menganggap perbedaan itu perkara yang buruk. Saya tidak menganggap semacam itu. Kemudian saya akan menjelaskan apa hakikat perbedaan, dan insya Allah nanti akan ada beberapa diskusi daripada para pelajar ya. Sebelum saya masuk al-hukum ala syai'i far'un an tasawwurihi. Sebelum kita menghukumi sesuatu, hendaklah kita tasawwur. Apa itu tasawwur? Ma'rifatu ma'anil alfad. Apa makna lafadznya, kemudian hukumnya. Sebelum Anda menghukumi al-witru sunnah, Anda mesti mengetahui apa itu witir. Baru Anda bisa menghukuminya. Sebelum Anda menghukumi as-sholatu dhuhri wajibatun, Anda mesti mengetahui makna sholat dan zuhur. Sebelum kita mengetahui hukum tentang ikhtilaful ulama, seyogyanya kita mengetahui apa makna ikhtilaf dan apa makna ulama. Adapun ikhtilaf, maknanya saya katakan, makna ikhtilaf lughatan al-kha wal lam wal fa, dari kata khuluf. Usulun salasah. Dia mempunyai 3 makna. Ketahuilah di dalam bahasa itu dibuat oleh Allah untuk tawasul, untuk berkomunikasi ya. Untuk berkomunikasi. Banyak orang tidak paham di sini. Adanya bahasa agar memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dan komunikasi terbina atas kejelasan. Kalau tidak jelas, tidak bisa berkomunikasi. Nanti salah paham. Maknanya kejelasan itu mewajibkan di dalam satu lafadz biasanya ada satu makna. Adapun taroduf atau ishtirok, satu lafadz mempunyai 2 makna, itu khilaful asal. Kenapa? Karena kalau banyak lafadz ishtirok, kita mempunyai komunikasi akan terganggu. Apa yang saya katakan dan apa yang saya maksudkan. Yang mana di dalam ishtirok kita memerlukan yang namanya qarinah muayyinah untuk menentukan apa yang saya inginkan daripada salah satu makna daripada lafadz yang saya keluarkan. Adapun beberapa komus yang saya rekomendasikan untuk para pelajar untuk mengetahui makna daripada setiap lafadz adalah di sini saya letakkan Mu'jam Maqayisul Lughah karangan Ibnul Faris. Beliau akan mengembalikan satu lafadz ke dalam satu makna. Selain daripada makna ini adalah aplikasi daripada makna tersebut. Dalam ilmu mantik dikatakan masodik.
Ada makna kuli, ada masodiknya, ada mafhum, ada afrodnya. Selain daripada satu makna kuli ini, semuanya adalah tatbiqat, adalah afrod, adalah masodik daripada makna kuli. Di sini dikatakan bahwasanya yang namanya khuluf mempunyai 3 makna. Yang pertama, an yaji'a syai'un ba'da syai'in yakumu maqamahu. Wa tsani khilafu quddam, yakni datang satu demi satu. Itu namanya apa? Khuluf. Dikatakan khalifah. Apa itu khalifah? Menggantikan orang sebelumnya. Kata-kata khalifah diambil juga daripada kata-kata khuluf. Juga dikatakan khilafu quddam, lawannya depan itu apa? Khuluf. Kemudian yang ketiga, at-taghayyur. Ini yang ingin kita bahas. Makna yang ketiga daripada makna al-khuluf. Apa itu at-taghayyur? Berubah-ubah. Setiap perkara yang berubah itu pasti tidak mungkin bersatu. Di dalam politik pun juga sama. Karena ada yang membawa perubahan. Tidak mungkin bersatu dengan yang tidak membawa perubahan. Jelas itu. Yaitu yang namanya khuluf itu semacam ini, sesuatu yang tidak mungkin ada bersama-sama. Dan ini yang saya maksudkan dengan makna ikhtilaf. Ikhtilaf secara istilah, tengok, ikhtilafu qadiyataini bihaitsu yalzamu lidzatihi min sidqi ihdahuma kadhibal ukhra wa bil aqas. Sebuah qadiyah atau ikhtilafu qadiyatain, perbedaan dua qadiyah. Yang kalau satu benar, yang satunya mesti salah. Atau kalau satu salah, yang satunya mesti benar. Tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin dua-duanya salah. Biasanya hal semacam ini akan terpulang kembali kepada ikhtilaf antara isbat wa nafi. Ini penting, antara isbat wa nafi. Saya dan siapa nama antum? Revi. Saya ngomong, oh teh tarik, apa teh apa namanya ini? Syai ahmar sedap, syai ahmar enak. Kemudian dia mengatakan syai akhdar enak. Apakah antara perkataan saya dan perkataan Revi ada ikhtilaf? Tidak. Kenapa? Karena bisa dua-duanya itu enak. Yang namanya ikhtilaf mesti salah satu daripada perkataan saya mesti salah. Perkataan saya Syai Ahmar itu enak tidak menafikan keenakan Syai Akhdar. Ada orang nawari saya makan, Habib mau bros atau pizza? Saya bilang tidak ada tanakut antara keduanya. Maknanya Anda boleh dua-duanya. Kenapa memilih? Kenapa apa namanya? Memilih. Itu bukan ikhtilaf ayuhan nas. Itu bukan ikhtilaf. Kenapa? Karena tidak kembali kepada isbat wa nafi. Yang kembali kepada isbat wa nafi itu jika kalian mengatakan Habib mau Syai Ahmar atau bukan Syai Ahmar. Nah, itu baru isbat wa nafi. Tidak bisa dua-duanya itu benar, tidak bisa dua-duanya itu salah. Karena ada salah satu. Kadang-kala itu ada orang ingin mempraktekkan tanakut ini, ada ingin mempraktekkan ikhtilaf. Datang ke rumah saya tawari, antum mau kopi atau teh? Habib, teh sebelum makan, kopi setelah makan. Saya kapan tawari Anda makan? Saya tidak pernah menyebutkan makan, saya hanya menyebutkan kopi atau teh saja. Jadi dia memasukkan sesuatu yang asing di dalam over saya. Ini kalam laisa mantikian mantikian apa? Dan di sini yang namanya ikhtilaf. Al-ikhtilaf adalah sesuatu yang tidak bisa untuk bersatu. Yang satunya mesti salah dan satunya mesti benar. Baru dikatakan itu adalah apa? Ikhtilaf. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Al-witru sunnatun wal witru laisa bisunnatin. Imam Syafi'i mengatakan witru itu
sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan al-witru wajibun. Wajib itu jelas bukan sunnah. Masa ada hukum witir sunnah dan wajib? Tidak ada semacam itu. Kalau Anda mengatakan wajib, ya dia itu bukan sunnah. Untuk mengetahui khilaf, kembalikan kepada nafi, kembalikan kepada isbat dan nafi, semacam itu baru terjadi benar-benar khilaf. Kalau dua-duanya tidak bisa bersatu, baru dikatakan dia itu adalah khilaf. Di sini kalau Anda mempelajari ghayatul usul di bab-bab akhir at-ta'arud wa tarjih, di sini ta'arud dan tarjih atau tarjih hanya bisa terjadi antara dua pendapat yang tidak mungkin dua-duanya benar. Kalau dua-duanya bisa benar, tidak mungkin ada ta'arud dan tarjih. Dan bukankah ini al-mu'tamad inda Syafi'iyah di dalam masail furu'iyah, bahwasanya al-musib fil masail furu'iyah apa? Wahid, bukan dua. Bukan bukan dua. Mukhatti ahwal aqwa daripada musawwibah. Wallahu a'lam. Jayyidan. Kemudian yang kedua, ikhtilaf sudah saya jelaskan makna ikhtilaf. Yang kedua adalah makna ulama. Apa itu makna ulama? Ulama itu jamak daripada alim. Alim itu bukan alim. Alim itu sighah mubalaghah. Yakni alim alim jiddan, yakni. Maknanya dia sangat alim sekali. Apa itu alim? Dikatakan wal murad bil ilm huna laisa kullul ulum bal ulumus syariah khususan. Ya, di sini ikhtilaful ulama yang saya maksud adalah ikhtilaf ulama syariat, bukan ikhtilaf ulama selain syariat. Kenapa? Karena ulama syariat ini ayuhan nas, ayuhat thalabah, dia mempunyai khususiyah. Ulama syariah mempunyai khususiyah, mereka itu adalah warasatul anbiya. Apa makna warasatul anbiya? Dia itu mempunyai kemampuan, mempunyai hak spesial seperti nabi. Apa? Pendapatnya bisa berakibat dosa dan pahala. Ini yang paling istimewa daripada ulama. Kalau Anda melihat ikhtilaf daripada dokter, ya, oh, vaksin Pfizer lebih bagus daripada Sinovac. Satunya, oh tidak, sebaliknya. Ini khilaf, tapi tidak ada dosa dan pahala. Berbeda dengan ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama atau pendapatnya ulama, ulama secara khusus mempunyai kemampuan bahwasanya apa yang dia katakan bisa berefek dosa dan pahala. Kenapa? Karena dia diberi legitimasi oleh Allah. Ketika Imam Syafi'i mengatakan al-witru sunnah, seperti Allah mengatakan al-witru sunnah, seperti Nabi mengatakan al-witru sunnah. Dan yang mempunyai skill semacam itu hanya ulama. Dengan makna perkataan ulama menjadikan kita mendapat pahala atau bisa mendapat dosa. Dan itu tidak ada selain ulama, ya, tidak ada, karena memang keistimewaan ahkamu syariah di situ. Taratub dengan tahsin wa takbih daripada aspek dosa dan pahala. Bijami'i kismaiha al-qat'i wa dhanni ay usuluddin wa furu'ihi. Dibilang maknanya ulama adalah ulama-ulama syariah, khilaf-khilaf mereka sawaun, sama ada di dalam qat'i dan far'i. Qat'i itu biasanya di dalam khilaf-khilaf dalam akidah. Itu khilaf qat'i. Maknanya tidak mungkin salah. Kejap lagi akan saya jelaskan. Ada lagi khilaf di dalam furu', macam tadi itu, witir sunnah apa tidak, wudhu wajib atau tidak. Itu khilaf di dalam furu'. Bismillah itu wajib apa tidak, kunut wajib atau tidak. Itu khilaf di dalam furu'. Yang ketiga, al-ikhtilaf amrun fitriyun bainal bashar wala yumkinu qada'uhu ila yaumil qiyamah. Khilaf itu perkara yang fitri, perkara yang apa fitri itu? Perkara yang natural. Manusia, hakikat daripada manusia itu berbeda. Saya dan Revi ini berbeda. Namanya Revi, nama saya Ali Bagir. Ibumu siapa? Ibu saya siapa? Saya Asegaf, Anda bukan Asegaf. Saya ganteng, Anda ya nih. Ini khilaf.
Loh, manusia semacam itu adalah amrun fitri, tidak bisa Anda rubah itu. Hakikat daripada kita itu adalah berbeda. Kita berbeda semua. Jangan disama-samakan. Kita di Indonesia itu selalu mendengar Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lihat binekanya. Jangan lihat keragamannya. Karena keragaman ini pasti. Keragaman ini pasti dan tidak bisa kalian lawan. Yang tidak pasti itu tunggalnya. Bagaimana cara kita untuk mempersatukan perbedaan? Bagaimana cara kita untuk tunggal kebinekaan? Bukan untuk merawat keberagaman, bukan. Keberagaman tidak usah dirawat. Kenapa? Karena keberagaman Anda rawat atau tidak akan tetap beragam. Kenapa? Karena itu adalah fitri. Anda lahir sudah berbeda. Dan salah kalau orang itu berdoa, bahkan berdosa. Kalau dia berdoa, ya Allah, hilangkanlah khilaf antara orang mukmin. Wallahu a'lam, doa semacam itu berdosa. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan bahwasanya perbedaan itu fitri, perkara yang adi, dan Anda memintanya untuk dihilangkan, Anda semacam meminta Allah untuk merubah ketetapannya. Ini adalah perkara yang adi. Di antara syurutud doa, an la yukhalifa amron adiyan. Ya Allah, semoga saya ini lulus di Ahqaf tanpa belajar. Mustahil itu. Ya Allah, semoga saya kaya tanpa bekerja. Itu mustahil adatan. Berdoa semacam itu tidak boleh. Lihat bagaimana di ayatnya, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu itu mau, kalau Allah itu mau, maka dia akan menjadikan manusia itu satu umat. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau. Wala yazaluna mukhtalifin. Wala yazaluna itu fi'lul mudhari'. Ya dulu alal hal awil istiqbal. Bisa Anda maknai dua-duanya. Sekarang Anda mukhtalif, nanti pun juga Anda mukhtalif. Tidak akan bisa saya ingin semuanya menjadi Islam. Tidak akan mungkin. Kalau memang Allah menghendaki tidak ada ikhtilaf, niscaya Al-Quran tidak diturunkan semacam ini. Al-Quran itu hammalatul ma'ani. Saya membaca apa, saya faham apa. Ustadz Revi membaca apa, faham apa. Kita lihat Imam Syafi'i ketika melihat ayatul wudhu, kata-kata ifdo atau aula mastumun nisa'a. Kata-kata lamastumun nisa, kata-kata lamastum saja. Imam Syafi'i faham apa? Imam Malik paham apa? Imam Malik memahami itu adalah berjima. Imam Syafi'i memahami itu adalah bersentuhan seperti biasa semacam ini. Loh, maknanya kata-kata lamasa mempunyai dua makna. Kalau maknanya jelas hanya satu, tidak akan mungkin ada khilaf antara empat madhab ini. Adanya empat madhab menunjukkan bahwasanya dalalah Al-Quran ini dhonniyah, walaupun subutnya itu qat'i. Dan sengaja Allah buat semacam itu, sengaja. Kalau Allah ingin, Allah itu menurunkan Al-Quran dengan alfat-alfat yang qat'i, tapi Allah tidak mau itu. Kenapa? Ya memang ingin menguji kita. Aku akan menjadikan khilaf itu amrun fitri. Aku lihat bagaimana cara kalian menyikapinya. Orang yang pandai dan orang yang pandai dan orang yang berhasil menyikapi khilaf, dia masuk surga. Yang tidak berhasil, dia bisa masuk neraka. Salah-salah, dia bisa kekal di neraka. Masuk neraka belum tentu kekal ya. Karena ada orang mukmin masuk neraka tapi tidak kekal. Jaidan. Illa man rahimah rabbuk mafidai. Qala Ibnu Atiyah fi tafsirihi li hadhil ayah karimah la ja'alahum ummatan wahidah mu'minah.
Qalahu Qatadah hatta la yaqa'a minhum kufrun wala tanzilu bihim muslatun walakinnahu azza wajal lam yasha' dzalik. Allah tidak menginginkan manusia itu satu umat, tidak. Ya, nanti kalau namanya manusia satu umat semuanya mukmin semua, lah neraka gimana? Mubadzir dong neraka itu. Wa innal mubadzirina kanu, ya kan? Nggak elok kan, pasti ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Dan diantara ujian kepada manusia ada yang namanya ikhtilaf. Bagaimana cara Anda menyikapi perbedaan itu macam mana? Apakah semua perbedaan Anda anggap biasa saja? Seperti liberal? Apakah Anda menganggap semua perbedaan itu berbahaya? Seperti Wahabi? Atau separuh-separuh? Ada yang berbahaya, ada yang tidak. Masalah ini satu, tapi di atasnya ribuan furuk. Anda jangan kira khilaf antara Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu banyak. Tidak, sedikit aja. Hanya khilaf di dalam usul fikih. Adillah kulliyah itu sedikit, tidak banyak. Imam Syafi'i mengambil mafhumul mukhalafah, Imam Abu Hanifah tidak mengambil mafhumul mukhalafah. Cuma gara-gara itu ribuan masalah berbeda. Kenapa? Karena ini aslun. Gara-gara ini berbeda madhab. Satunya mengambil masolihul mursalah, satunya tidak mengambil masolihul mursalah. Gara-gara ini ribuan masalah terjadi. Satunya ngambil ijma' ahlil Madinah, satunya tidak mengambil ijma' ahlil Madinah. Dohirnya cuma simple. Dohirnya simpel, tapi ribuan masalah terjadi atas ini. Naif kalau ada orang mengatakan perbedaan antara Syafi'i dan Hanafi itu, kalau Syafi'i wajib niat, wajib tertib dalam wudhu. Kalau Imam Abu Hanifah tidak wajib niat wala tartib. Loh, bukan, itu hasil daripada khilaf. Bukan itu maksudnya. Perbedaan madhab karena perbedaan usul fikihnya. Perbedaan madhab akidah antara Mu'tazilah, Mujassimah, Asy'ariyah bukan perbedaan usul fikih, tapi perbedaan usulul aqaid. Itu yang apa namanya? Itu yang bermasalah, itu yang hakikatnya, itu yang signifikan. Satu masalah saja. Anda salah di situ, ya imma mubtadi', ya imma kafir. Di sini bahayanya apa namanya? Bahayanya masalah usuliyah. Di dalam usul fikih Anda khilaf satu saja. Apakah saya pakai istishab atau tidak? Itu bisa merubah mazhab Anda. Apakah saya memakai mafhumul mukhalafah atau tidak? Itu bisa merubah mazhab Anda. Tapi perbedaan dalam mazhab fikih tidak ada masalah. Karena Anda mau pakai Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali, semuanya benar. Yang masalah kalau Anda di dalam usulul aqaid. Jayyidan. Sekarang anwa'ul ikhtilaf bainal ulama. Ada berapa macam khilaf antara ulama? Saya cakap di sini walau iddi'aan. Iddia' maknanya saya klaim. Maknanya klaim itu menurut saya, tapi saya akan buktikan. Loh, Habib ini tahu daripada siapa? Dari saya. Bukan dari ulama. Saya sendiri dan saya akan membuktikannya. Kalau kalian tidak terima, boleh buat dalil yang lain. Karena banyak orang itu ketika berdebat dengan saya atau dengan mesti Habib dapat nusus ini dari mana? Loh, ini belum tentu. Maksudnya setiap pendapat tidak perlu ada nusus. Tidak secara spesifik, tidak setiap pendapat perlu ada nusus. Karena mungkin saya mengklaim ini nakal, mungkin saya mengklaim ini pendapat saya. Kalau saya mengklaim ini pendapat saya perlu dalil. Kalau saya mengklaim ini pendapat ulama lain, saya perlu nakal. Ini adalah pendapat Syafi'i. Oh ya, nakalnya mana? Ini adalah pendapat saya. Dalilnya mana? Semacam ini adalah bagaimana cara kita berdiskusi. Karena ini adalah apa yang saya tulis. Karena itu saya mengatakan iddi'aan. Makna iddi'aan saya klaim. Sekarang kan saya buktikan. Yang pertama, yang paling penting adalah al-khilaf di dalam al-ma'lum minaddin
darurah. Apa itu al-ma'lum minad-din bid-darurah? Al-ma'lum minad-din bid-darurah adalah perkara-perkara yang diketahui oleh umat Islam secara sama rata. Tidak peduli Anda itu mahasiswa atau bukan. Tidak peduli Anda itu bakul bakhomri. Tahu bakul ya? Apa bakul itu? Bakul itu tukang jual bakhomri itu loh. Tidak peduli Anda ini tukang jual bakhomri, jual pecel, atau jual sambal, Anda akan mengetahuinya. Tidak perlu Anda belajar ke Ahqaf untuk mengetahui al-ma'lum minad-din bid-darurah. Contohnya apa? Contohnya al-ma'lum minad-din bid-darurah adalah Allah itu ada. Allah itu Esa. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Apalagi? Sholat 5 waktu itu wajib. Ini adalah al-ma'lum minad-din bid-darurah. Tidak perlu Anda ngambil jurusan syariat di Ahqaf untuk mengetahui hal-hal ini. Tidak perlu Anda belajar minhaj untuk mengetahui hal-hal semacam ini. Ketika Anda muslim, Anda wajib mengetahui al-ma'lum minad-din bid-darurah. Jumlahnya ada berapa, Habib? Saya tidak tahu jumlahnya ada berapa, karena jumlah al-ma'lum minad-din bid-darurah berbeda dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat. Al-ma'lum minad-din bid-darurah di Jawa Timur tidak macam di Jawa Tengah, tidak macam di Jawa Barat, tidak macam di Papua. Saya duduk di Malaysia, al-ma'lum minad-din bid-darurah di Malaysia bukan seperti di Indonesia. Al-ma'lum minad-din di Tarim jelas lebih banyak daripada al-ma'lum minad-din bid-darurah di Tulungagung. Kenapa? Karena Tarim ulama-ulamanya banyak. Tulungagung ulamanya tidak sebanyak ulama Tarim. Jadi keilmuan Tarim lebih tinggi daripada keilmuan di Indonesia. Secara otomatis maklum minad-din bid-darurahnya juga lebih banyak. Secara otomatis semacam itu. Begitu pula terpulang daripada waktu ke waktu. Zaman dahulu tak macam zaman sekarang, karena zaman sekarang itu orang-orang sudah tidak baca. Dulu kan santri-santri kan bacanya kan Fathul Wahhab, Kifayatul Akhyar. Sekarang ini banyak santri ini bacaannya sudah Fathul WhatsApp, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Dah baca-bacaannya semacam itu, ya jelas santri zaman sekarang tidak semacam santri zaman dahulu. Akhirnya al-ma'lum minad-din bid-darurahnya antara santri zaman sekarang dan santri zaman dahulu juga berbeda. Kenapa penting al-ma'lum minad-din bid-darurah ini? Karena kalau Anda mengingkari satu saja, ada satu orang mengatakan ya, sholat 5 waktu tidak wajib, ma'assalamah, kamu sudah game over, kamu sudah keluar daripada Islam. Kenapa? Karena al-ma'lum minad-din bid-darurah itu seperti Anda maknanya adalah perkara ini yakin dikatakan oleh Nabi. Seperti kalau Nabi Muhammad mengatakan di depan Anda sholat zuhur wajib, Anda mengatakan tidak wajib, Anda mendustakan Nabi. Karena mendustakan al-ma'lum minad-din bid-darurah sama dengan mendustakan Nabi. Dan mendustakan Nabi yukadzibur rasul, takdzibur rasul, kafir. Ini saya beri contoh di dalam masalah aqaidiyah tentang al-ma'lum minad-din bid-darurah. Kita sebagai ahli sunnah meyakini bahwasanya ada yang namanya Rasul. Iya apa tidak? Ada yang namanya Rasul. Allah mengutus Rasulnya. Ada 25 Rasul yang kita ketahui. Ada ada sebuah kelompok, kelihatannya ini kelompok Hindu, namanya Barohimah. Karena mereka meyakini Tuhan mereka itu Brahma. Yang di orang-orang Hindu Brahma, ya ini kelompok ini. Mereka meyakini bahwasanya mengutus Rasul itu mustahil. Allah tidak mungkin mengutus Rasul. Tuhan itu ada, tapi Tuhan tidak mungkin mengutus Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu membuat kacau lebih banyak daripada membuat benar. Loh, iya, kenapa kok semacam itu? Iya, karena kalau kalian semua melihat di dalam dunia ini, rata-rata peperangan sebabnya apa? Agama kan?
Rata-rata peperangan sebabnya agama. Perang salib itu apa? Agama kan? Kita diwajibkan untuk berjihad. Semuanya kan berdasarkan agama kan? Rata-rata perang itu berdasarkan agama. Dan yang membawa agama itu siapa? Rasul kan? Maknanya mayoritas perang disebabkan oleh Rasul. Dan perang tidak baik. Tidak mungkin Allah memberi perkara yang tidak baik. Karena itu Barohimah mengatakan bahwasanya tidak mungkin Allah mengutus Rasul. Karena adanya Rasul di dunia ini menjadikan banyak peperangan. Kelompok-kelompok semacam ini, khilaf-khilaf semacam ini tidak bisa ditoleransi. Dengan makna, ya sudahlah, kamu masuk surga, saya masuk surga. Tidak ada semacam itu. Kita harus mengatakan bahwasanya Barohimah laisa bi Islam. Dia bukan muslim. Kenapa?